Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau share ke kalian tutorial makeup step by step yang lengkap yang biasa aku aplikasikan ke klien. Jadi ceritanya aku mau bikin portofolio makeup untuk refresh makeup look aku di tahun 2023. Sebelum makeup biasanya aku bersihin muka dulu secara mendetail biar mukanya siap untuk di apply makeup. Kemudian aku juga bersihin di bagian alis, jadi biar nanti kalau kita bikin alis tuh lebih gampang dan lebih rapi hasilnya ya. Aku juga kasih lip balm biar bibirnya nggak kering dan pecah-pecah. Sebelum pakai pelembab, biasanya aku semprot muka pakai setting spray. Ini tuh jadi kayak pengganti toner gitu ya guys. Sebelum pakai moisturizer, jadi bagusnya kulit tuh dalam keadaan lembab, sudah basah. Jadi kalau kita aplikasiin, kita massage mukanya pakai moisturizer lebih menyerap ke pori-pori. Aku sengaja nge-share kalian ini full video ya, tapi aku cepetin dan aku cut bagian yang gak penting. Kayak aku ngambil barang gitu-gitu kan gak penting ya, jadi aku benar-benar step by stepnya biar kalian lihat makeupnya tuh kayak gimana gitu. Dan aku share ke kalian produk-produk yang aku pakai semuanya. Kalau ada pertanyaan dan aku belum mention di sini, kalian bisa tanyain di komen ya. Setelah moisturizer biasanya aku pakai face primer. Buat apa sih face primer itu? Banyak banget fungsinya. Yang pertama, biar makeupnya itu lebih tahan lama. Yang kedua, untuk mengkondisikan kulit. Yang ketiga, biar blendingan foundationnya itu lebih enak. Jadi aku tuh punya dua primer. Yang satu primer untuk kulit berminyak, satu lagi primer untuk kulit yang kering. Jadi pakai primer sesuai dengan kulit kalian masing-masing ya. Seberapa penting sih pakai primer? Pokoknya kalian pakai aja primer sebelum foundation. Untuk kalian yang bawah matanya gelap atau mata panda atau mata yang berkantung atau puffy eyes, terus kalian juga punya bekas noda, bekas luka, bekas flek, kalian siasatinya sama korektor yang warnanya orange ini. Bisa bentuknya stick atau yang bentuknya liquid, bebas pokoknya warnanya orange. Setelah itu di tap-tap pakai sponge yang udah dibasahin dan dikeringin sama tisu. Udah rata di blending, terus kita tutup korektornya pakai cream foundation atau foundation yang bentuknya padat. Bisa merek apa aja asal sesuai dengan warna kulit kamu ya. Cream foundation ini juga bisa ngilangin jerawat dan tato ya guys. Jadi stepnya kita aplikasiin dulu harus pakai jari. Habis itu baru kita blend pakai kuas foundation. Tapi khusus jerawat yang udah mau pecah, itu tuh jangan di blend lagi pakai kuas foundation, tapi cukup di tap-tap pakai jari aja. Jadi biar dia nggak kebuka lagi abis dibedakin. Nah, sekarang kita ke tahap foundation. Pertama, aku pakai foundation Clé de Peau. Biasanya ini aku pakai untuk wedding ya guys, untuk pengantin. Jadi aku pakai biasanya 2 sampai 3 layer foundation untuk pengantin. Untuk makeup kali ini aku lagi pengen pakai 2 layer aja foundationnya. Lagian juga muka modelnya juga udah lumayan bagus ya. Nah, untuk step aplikasi foundation ini aku aplikasiinnya pakai kuas foundation yang pertama. Kadang juga aku pakai jari sih. Terus abis rata baru kita tap-tap ngeratainnya pakai sponge egg atau sponge mango kayak gini. Oh ya, aku punya tips nih guys untuk aplikasiin foundation. Jadi biasanya aku kelarin satu bagian dulu, baru next lanjut ke bagian yang lainnya. Karena biar nggak belentang-belentong dan kita bisa kontrol bagian mana yang udah kita blending atau belum. Ini aku lagi apply foundation kedua. Jadi kalau aku pakai foundation lebih dari satu, biasanya aku nggak mix, tapi aku aplikasiinnya layer by layer. Cara apply-nya masih sama kayak foundation yang pertama. Terus tips dari aku, ini penting banget. Jadi kalian jangan pernah bosan untuk ngeblend foundation. Semakin lama kalian blending, semakin
detail kalian blending, akan semakin bagus juga hasilnya gitu. Jadi menurut aku makeup yang bagus itu bukan seberapa banyak bulu mata yang kalian pakai, seberapa bagus eyeshadow warna yang kalian pakai, tapi lebih kepada hasil blendingan tangan kita. Semakin halus, semakin rapih, pasti makeup kalian tuh pasti bagus, aku yakin banget. Jadi apapun look makeupnya, apapun seleranya, makeup itu pasti bagus karena blendingannya. Step ini namanya concealer. Beda dengan korektor dan cream foundation yang kita pakai di bawah mata tadi ya. Tujuan concealer ini untuk meratakan dan menyempurnakan warna kulit di bawah mata kita. Terus aku pakai concealer warna yang lebih terang dari concealer bawah mata untuk bagian batang hidung, dahi, dan di bagian dagu. Gunanya untuk meng-highlight atau memperjelas bagian wajah yang menonjol. Jadi lebih berdimensi gitu mukanya. Apalagi abis ini kita akan pakaiin krim contour atau shading dalam. Kalau contour atau shading ini gunanya untuk mempertegas garis atau untuk menyamarkan bagian muka yang pengen kita tutupi. Misalnya kalau untuk garis di bagian batang hidung, jadi hidungnya lebih mancung. Terus kita juga bisa pakai di pipi, ini yang pipinya cabi bisa disamarin jadi biar kelihatan lebih tirus. Terus di rahang juga biar kelihatan lebih tegas, dan di dahi untuk dahinya yang lebar biar kelihatan agak lebih sempit dahinya. Kalian bisa pakai foundation yang gelap ya untuk bikin contour ini, mau yang bentuknya cair atau pakai yang stick kayak aku pakai. Jadi aku lebih suka yang kayak gini guys, karena ngaplikasiinnya lebih praktis dan biar lebih cepat, lebih mudah di blending. Step contour ini juga agak tricky ya guys, jadi jangan sampai kasar juga ngeblendnya, tapi juga jangan sampai hilang warna contournya, karena habis contour kita akan setting pakai loose powder. Selanjutnya pakai blush on cream. Ini aku aplikasiinnya di atas tulang pipi sampai ke belakang di atas telinga. Nah, ini tuh aku pakai dua warna ya guys, warna pink sama warna peach. Kenapa sih harus pakai blush on cream? Konsepnya tuh sama contour cream dan foundation. Jadi itu kita punya base makeup untuk bagian yang basah-basah di awal, setelah itu kita bagian makeup yang kering-kering. Karena biar makeupnya juga lebih tahan lama. Dan kalau kita aplikasiin makeup yang kering, kita udah punya polanya. Nah, sekarang saatnya ngaplikasiin makeup yang kering atau yang powder. Pertama-tama pakai loose powder. Dahuluin pakai loose powder di bagian yang cepat berkerut atau yang cepat keriting. Contohnya bawah mata, di dahi, terus di smile line atau garis senyum. Ini yang harus diperhatiin ya guys. Kalian wajib tahu sebelum nge-apply loose powder, di tap-tap dulu bagian yang berkerut tadi sampai garisnya itu nggak kelihatan ya. Langsung di tap pakai loose powder, jangan ada jeda, karena kalau ada jeda sedikit itu creasingnya akan balik lagi. Terus kalian juga jangan pelit ya nge-apply loose powder. Kalau misalnya foundation yang kalian pakai itu banyak, berarti loose powdernya juga banyak. Tapi kalau foundation yang kalian pakai sedikit, loose powdernya juga sedikit. Jadi sesuaiin dengan tingkat foundation kalian ya. Sering banget kasus makeup yang cracking itu gara-gara kalian pakai foundationnya nih banyak, terus loose powdernya dikit, jadi bagian tekstur bawahnya masih basah. Kalian udah setting dengan loose powder yang sedikit. Nah, jadi kalau kalian udah keringetan, itu nanti akan ngebuka makeup yang kalian udah setting. Terus kalian juga perhatiin ya, kalau ada bagian yang masih basah, berarti itu belum cukup loose powder untuk kalian setting. Jangan lupa disapu-sapu kayak gini pakai powder brush buat ngilangin sisa-sisa powder yang masih ada. Karena abis ini kita akan langsung semprot muka pakai setting spray. Abis itu dikipas sampai kering. Next, aku pakai Dior Backstage Contour Palette ini untuk bagian hidung buat negesin contour cream yang tadi awal kita udah pakai. Nah, habis itu di bagian pipi kiri kanan, di bagian dahi, nempel sama anak rambut ya. Jadi biar nggak ada jeda gitu. Terakhir di bagian rahang dan dagu.
Next, aku pakai MAC Blush Powder. Ini shade-nya yang Melba, dia warnanya agak peach, tapi nggak terlalu gonjreng. Ini banyak banget dipakai sama makeup artist ya guys. Apply-nya sama di posisi kita naruh cream blush. Nah, di atas contour dan di bawah mata. Habis itu terakhir complexion aku pakai bedak dari MAC Studio Fix Press Powder. Bedak ini tuh selalu aku repurchase dari awal aku makeup karena bedak ini mengandung foundation. Jadi kayak lebih tahan lama, terus lebih smooth efeknya di kulit tanpa dead matte hasilnya. Aplikasi ini aku pakai puff yang sama pas aku aplikasi loose powder bawaan dari Chanel. Mungkin kalian ada yang heran kenapa kok aku pakainya banyak banget. Ini makanya aku pakai puff yang Chanel tadi, karena pas kita apply itu nggak terlalu banyak produk yang keambil dibanding aku pakai puff bawaan dari MAC Studio Fix ini. Aku tambahin lagi konturnya sedikit kalau kira-kira oh konturnya hilang nih karena dipakein bedak. Kenapa nggak terakhir aja apply konturnya? Karena aku tuh pengen lebih halus blendingannya. Jadi mendingan aku kurang apply daripada aku kelebihan apply dan harus ngeblending lagi. Oh ya, ini aku pakai Vanbo Two Way Cake yang shade-nya Clover untuk bagian muka. Abis itu yang tadi bagian hidung itu aku pakai shade yang dark brown. Sebenarnya ini bedak padat ya guys, kayak MAC tadi, tapi aku jadiin bronzer atau contour powder dan aku pakein base eyeshadow. Eyeshadow pertama aku pakai MAC Eyeshadow Powder Mulch di seluruh kelopak. Warnanya cantik banget, pas banget buat wedding. Aku tahu produk ini dari Kamarlen Hariman karena aku ngefans banget ya sama dia, hasil-hasil makeupnya soft, flawless, tapi kayak long lasting sampai berapa puluh tahun ke depan tuh masih cantik. Look makeup itu masih kepake gitu. Selanjutnya aku pakai Imagic Eyeliner Pencil. Ini juga lumayan lama aku pakai dan aku stoknya banyak banget. Murah, harganya cuma 20 ribuan, kalian bisa beli di Shopee. Aku pakainya itu di atas mata ya guys, di waterline sama di garis mata bagian atas untuk kita pakein bulu mata. Pastiin ya guys, jangan sampai ada yang bolong. Nah, step berikutnya adalah aku jepit bulu mata. Ini pilihan, kalau misalnya kliennya bulu matanya udah lentik nggak usah dijepit lagi. Next, aku pakai bulu mata layer 1 namanya Mariel dari Kailis. Terus lemnya selalu expert. Tadi jepitan bulu matanya dari Masami Shuko ya. Tips untuk pakai bulu mata itu kalian apply dulu ya lemnya di bagian garis mata yang tadi kita kasihin eyeliner dan di bagian batang bulu mata. Tunggu sampai agak setengah kering. Setengah keringnya kayak gimana? Nah, kebetulan kan aku pakai lem expert premium. Dia tuh pasti apply warnanya agak biru, tapi kalau udah setengah kering warnanya agak putih menuju bening. Nah, di saat-saat itu baru aku apply ke mata biar langsung nempel, nggak geser-geser. Kalau misalnya masih biru, itu masih basah banget dan susah banget untuk di-apply gitu. Jadi itu tipsnya ya untuk pakai bulu mata. Pastiin lemnya setengah kering baru kalian pakai. Nah, sekarang part yang paling penting nih, ngalis. Aku biasanya bikin rangkanya dulu, aku pakai Masami eyebrow pencil, tapi yang diputar kayak gini, ujungnya kecil banget, cuma 1 mili. Pas banget buat ngerangka. Nah, aku rangkanya bikin dari bawah alis, bagian tepi, bawah ke belakang, habis itu atas ke belakang. Diarsir aja. Dan isinya aku pakai eyebrow pencil yang diserut, karena warnanya lebih intens. Kalian juga bisa isi pakai eyebrow powder atau pomade. Cuman aku lebih suka pakai pensil gini karena lebih bisa ngontrol mau setebal apa.
Untuk bagian depan alis jarang banget aku isi, kecuali memang nggak ada bulunya sama sekali. Nah setelah aku kasih bagian depannya itu dikit, bisa pakai eyebrow powder, tapi aku langsung arsir-arsir lagi pakai brush yang bersih. Jadi dia ada gradasinya. Abis itu kita rapiin bagian tepi bawah alis pakai concealer. Apply-nya pakai kuas yang gepeng rata kayak gini, jadi gampang untuk bikin garisnya. Jangan lupa di blend juga concealernya pakai ujung kuas atau pakai jari kalian. Selanjutnya aku setting concealer tadi pakai bedak padat, pakai kuas eyeshadow. Ini udah dicepetin, masih agak lama ya guys untuk ngalis, karena memang perlu sedetil itu sih bikin alis. Nah yang terakhir jangan lupa dikasih eyebrow mascara warnanya transparan, aku pakai dari Benefit. Ini terbaik sih menurut aku udah coba beberapa eyebrow mascara, tapi ini yang paling bikin serat dan lebih cepet kering dan tahan lama. Sekarang aku apply ujung mata pakai eyeshadow matte dari MAC. Next aku pakai eyeliner buat ngisi yang bolong-bolong. Terus aku pakai bulu mata bawah, biasanya bulu matanya aku gunting dulu per 3 helai. Biar lebih natural dan kelihatan kayak bulu mata asli gitu. Oke, hampir selesai. Ini aku pakai highlighter di bagian poin-poin bawah alis, ujung hidung, cupid's bow, ujung mata bagian dalam. Terus kita bikin wing eye sedikit. Pakai eyeliner dari Maybelline yang spidol. Jujur aku tuh masih belum jago bikin eyeliner wings kayak gini. Karena masih suka kecoret, terus kayak agak miring. Masih harus banyak belajar. Sebelum pakai lipstick aku pakai lip liner dulu. Aku pakai dari Anastasia Beverly Hills. Lipsticknya dari Maybelline yang nomor 65. Ini super matte dan super awet. Kalau kalian makan juga masih nempel banget. Tapi jangan lupa ya di-apply lip balm dulu sebelum pakai lipstick ini. Toppernya aku pakai Maybelline Superstay Vinyl nomor 15 dan 60. Ini juga lip glossnya awet banget. Sebelum pakai lip gloss warna ini, kalian shake dulu produknya. Abis itu jangan satuin bibir di gitu sampai sekitar 5 menit karena dia akan pecah kalau nggak ditungguin dulu. Nah, di sini aku tambahin lagi blush on-nya untuk finishing touch dan finishing powder pakai Charlotte Tilbury. Udah deh selesai makeupnya. Thank you for watching guys.